Gitu, yang memakan siapa? Waktu. Bathara Kala di dalam pewayangan, yang namanya Bathara Kala ini akan memakan korbannya yang Sukerti, ya artinya ini memakan korban yang sifatnya orang-orang yang sifatnya buruk. Nah itu tadi akhirnya mau dibunuh dengan dua ini tadi, dualitas dari sifat hardware atau software atau fisik atau non fisik. Non fisiknya adalah kasih, secara fisiknya adalah itu tadi air samudera yang disimbolisasi dari Ontoseno. Ontoseno kalau di dalam keagamaan Nabi Khidir itu sebenarnya si loka semua. Nah akhirnya terjadi guncangan. Nah guncangan itu terjadi karena apa, Mas? Karena ada pembalikan kutub utara dan kutub selatan. Nah ketika ada pembalikan kutub utara dan selatan, ini akan orang yang terselamatkan akan terupgrade. Jadi upgrade ini akan mempengaruhi IQ manusia yang sudah bisa melewati di kehidupan bencana alam yang sangat besar itu. Kemudian orang besok itu nanti akan mempunyai IQ yang sangat tinggi. Nah, IQ yang sangat tinggi ini akan memicu orang akan mudah untuk mempelajari bagaimana cara untuk bisa keluar masuk antar dimensi. Jadi besok itu ini sebenarnya besok itu makanya akan tercipta ya kembali pada ajaran Satrio Hendro Hayuningrat, tapi dalam penerapan secara ilmiah dan dengan menggunakan IQ yang sudah terupgrade oleh alam. Nah, ketika ada pembalikan kutub ini, ada bencana yang sangat luar biasa, yaitu akhirnya mengguncangkan air yang menguap ke daratan. Nah, dengan pembalikan ini akhirnya terjadi pecahnya gunung es. Dan pecahnya gunung es ini akan terjadi globalisasi atau global warming atau pemanasan secara global yang disimbolisasi yaitu tadi Bathara Surya itu Adipati Karno itu tadi. Akhirnya terbunuh oleh Arjuna yang titisannya Bathara Indra, akhirnya turun hujan karena ada lama-kelamaan ada pendinginan. Jadi proses kemarau panjang itu sangat luar biasa. Nah karena Jawa ini kebetulan dia punya mata air yang sangat luar biasa, makanya di zaman besok itu Jawa kari separo, Cina Londo kari sakjudo. Ya benar, karena Jawa ini lebih atau Nusantara ini secara alamnya masih terasupi dengan kondisi alamnya, tapi dengan keadaan yang non Nusantara. Kalau saya Jawa itu saya ambil Asia Tenggara, itu kan air aja susah gitu kan, ada musim semi, ada musim kering kan gitu. Kalau di sini kan nggak ada, masih walaupun kemarau di Nusantara ini masih berkelimpahan air. Nah makanya Cina Londo kari sakjudo, Jawa kari separuh itu ibaratnya Asia Tenggara. Nah ini ibaratnya jadi kalau 50% itu kalau se-Asia Tenggara kan berarti Jawa sendiri kan lebih dari 50%. Jadi secara kumulatif Jawa apa Asia Tenggara itu 50%, karena dengan kondisi alam itu mendukung dengan keberadaan air. Tapi yang di non Jawa ini tinggal 2%, atau kalau yang Ronggo Warsito bilang tinggal sakjudo, yaitu artinya 2%, dan 2%-nya dari non Jawa itu kan banyak yaitu termasuk Cina Londo. Kalau orang dulu kan nyebutnya Cina dan Londo karena orang dulu tahunya gitu kan. Terus lah 50% dari Asia Tenggara dan 2% dari non Jawa itu kalau dikomunitaskan menjadi satu jadi 5%. Makanya Pandawa dan Kurawa itu jumlahnya 100, dan Pandawa itu jumlahnya 5, Kurawa itu jumlahnya 100. Jadi ibaratnya itu 50%-nya itu akan nggak tahu kemana gitu, karena pembersihan itu, pemurnian kembali.
Karena selama dunia ini belum ada pemurnian itu, dunia tidak akan mencapai kemurnian. Tapi masih beruntung, Nusantara itu sangat banyak yang terselamatkan daripada non-Jawa. Karena apa? Kondisi pemanasan global itu, kondisi alamnya Nusantara ini masih mencukupi daripada yang lain. Nah, akhirnya Adipati Karna, makanya matinya Adipati Karna itu sangat menyedihkan sekali, sangat banyak memicu korban kan gitu. Nah, akhirnya dipanah dengan Arjuna. Arjuna itu adalah titisan dari Bathara Indra, yaitu dewanya air atau hujan. Akhirnya turun hujan. Dan setelah ini akan meredanya Baratayuda Jayabinangun. Nah, orang yang telah melewati ini mendapatkan upgrade, peningkatan IQ yang mendekati level alien. Nah, dengan kapasitas IQ yang tinggi ini, dia akan mudah sekali untuk keluar masuk ke dimensi lain. Makanya di akhir zaman nanti itu terjadi yang namanya badai matahari. Lah, badai matahari ini kalau di pewayangan itu yang memiliki senjatanya adalah Batara Guru. Batara Guru itu adalah senjatanya gundur angin, gundur geni. Lah, gundur angin, gundur geni itu adalah matahari, badai matahari. Lah, ketika pada puncak bumi ini terhembus oleh badai matahari, semuanya hangus. Nah, orang-orang yang sudah terupgrade ini, dia mampu melepaskan diri dari alam dunia. Dia masuk ke dimensi lain, akhirnya terbakar. Nah, terbakar ini ibaratnya proses pembaruan ulang. Jadi kiamat itu sebuah bukan terhenti tapi pembaharuan. Nah, ini terjadi bola api akhirnya. Akhirnya seperti kehidupan yang dulu alam bumi diciptakan. Akhirnya setelah lama-lama mendingin, akhirnya dingin lagi, terbentuknya tumbuhan lagi, tanaman lagi. Akhirnya apa? Orang yang mampu ke dimensi lain ini akan turun kembali. Nah, makanya habis kiamat besar itu masih ada kehidupan lain lagi. Jadi yang orang yang sudah mampu masuk ke dimensi lain, dia menyelamatkan diri. Dunia ini kiamat berkali-kali gitu. Iya. Nah itu akan menyelamatkan ke dimensi lain. Makanya kayak dulu ada kerajaan Maya sudah lari ke dimensi lain, itu sebenarnya kayak seperti itu kan, Mas. Dia mampu lari ke dimensi lain, itu dimensi lain. Ya, akhirnya setelah terproses berjuta-juta tahun yang awalnya kena badai matahari ini akan kembali memulih kembali, akhirnya tumbuh tanaman lagi. Karena apa? Bumi ini dilingkupi oleh 4 unsur alam, juga dilingkupi oleh 8 hasta, yaitu 8 elemen hasta pergerakan yang dilengkapi angkasa, surya matahari, bulan, bintang, air, api, angin, tanah, kan gitu. Akhirnya terbentuk ulang kembali, akhirnya tumbuh lagi kehidupan lagi yang seperti semua sedia kala. Akhirnya yang orang pada sembunyi ini sudah berjuta-juta tahun, tapi kalau di ruang dimensi 4 atau dimensi 5 itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, jadi dia tidak akan terasa akan itu berjuta-juta tahun, akhirnya kembali lagi turun ke bumi. Nah, itu kronologinya seperti itu, Mas. Nah, ini saya tahu ini karena saya membaca sebuah kitab yang tidak terlihat, tapi saya tidak mau menceritakan itu kitab apa. Yang tahu saya sendiri, karena ini kitab sudah turun-temurun dari kerajaan Majapahit dulu. Itu nanti makanya dengan sumber ini kalau di Google pun jenengan cari nggak akan ada, gitu kan. Karena ini kitab yang diarani kitab tanpa tulis. Apa kitab tanpa tulis? Kitab Dumanung tanpa centelan, digo tanpa papan. Tulisannya kayak tulisan Sansekerta, kitabnya putih, tulisannya emas. Nah, itu saya membacanya itu langsung dari saya sendiri kitab ini. Dan akan terjadi kayak gini-gini sampai terjadinya kiamat besar, terjadi badai matahari, akhirnya tercipta lagi kehidupan. Gitu, Mas, ceritanya. Saya kira itu, Mas Dinos, diskusi kita pada malam hari ini sampai pagi ya. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaatan buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih, Rahayu,
Rahayu. Ya, terima kasih. Kalau ada kekurangan dari kata-kata saya, ya kita sama-sama berbagi, saling memperbaiki diri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang selalu merdeka sampai kapanpun zaman, gitu kan, menjadi generasi penerus para leluhur yang baik.